Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Royhan Abdulli akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sumber Ajaran Islam. Di sini saya akan memulai dari sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam itu di sini ada 3, yaitu 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 itu ijtihad. Di sini Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad dalam bahasa Arab. Dan kedudukan Al-Quran sendiri yaitu pertama kalam Allah, yaitu wahyu secara khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 2 bahasa Arab, yaitu kedudukan tafsir dan terjemah Al-Quran tidak sama dengan kedudukan Al-Quran. 3 murni dari Allah atau tidak boleh makna saja namun lafaznya. Dan sumber ajaran Islam yang nomor 2 itu di sini hadis. Hadis adalah penuturan sahabat tentang Rasulullah, baik perkataan atau perbuatan maupun takrirnya. Dalam hadis itu ada 3, yaitu sunnah, itu tradisi yang diyakini berasal dari perbuatan atau kebiasaan Rasulullah. Dan yang nomor 2 itu asar, berita yang berasal dari para tabi'in. Yang nomor 3 itu berita yang sumbernya berasal dari para sahabat. Dan fungsi hadis tersebut di sini ada 3, yaitu bayan tafsir. Bayan tafsir itu menjelaskan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dan nomor 2 ini bayan tasyi'. Bayan tasyi' itu menetapkan hukum baru yang bermula ada. Dan nomor 3 yaitu bayan takrir, yaitu menguatkan yang terdapat dalam Al-Quran. Dan di sini sumber ajaran Islam yang nomor 3 yaitu ijtihad. Ijtihad itu ada 2, itu ijtihad berdasarkan pelaku. Ijtihad berdasarkan pelaku sendiri itu ada 2 bagian, yaitu ijtihad fardhi, yang artinya ijtihad yang dilakukan oleh 1 orang saja. Dan yang nomor 2 itu ijtihad jama', itu ijtihad yang dilakukan oleh beberapa orang. Dan di sini ijtihad yang nomor 2 itu ijtihad berdasarkan pelaksanaan. Sedangkan ijtihad berdasarkan pelaksanaan sendiri itu terbagi menjadi 2 juga, yaitu ijtihad intiqo. Ijtihad intiqo itu ijtihad untuk memilih salah satu pendapat yang terkuat. Dan nomor 2 itu ijtihad insya'i, yaitu mengambil konklusi hukum baru terhadap sesuatu permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya. Selanjutnya itu metode ijtihad. Metode ijtihad tersendiri itu ada 7. Yang pertama yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa. Dan yang nomor 2 itu istihsan. Istihsan itu mengalihkan hukum sesuatu pada hukum yang baru. Dan yang nomor 3 itu istisab. Istisab itu memberlakukan hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nas pada dalil yang menunjukkan perubahan hukum tersebut. Dan yang nomor 4 itu qiyas. Qiyas itu menganalogiakan kembali suatu masalah yang belum ada ketetapannya. Dan yang nomor 5 itu maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum yang tidak didukung oleh dalil nas secara terperinci. Dan yang nomor 6 itu uruf. Uruf itu kebiasaan mayoritas masyarakat dalam perkataan atau perbuatan. Dan metode ijtihad yang terakhir itu sadduz zari'ah, yaitu mencegah sesuatu yang menjadi kerusakan jalan. Dan kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi itu ialah sumber ajaran Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran adalah wahyu Allah sebagai pedoman utama hidup. Hadis itu menjelaskan, menguatkan, dan menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Dan yang nomor 3 itu ijtihad, menjadi usaha para ulama menetapkan hukum baru sesuai perkembangan zaman dengan tetap berlandasan pada Al-Quran dan hadis. Ketiganya itu saling melengkapi sebagai dasar hukum dan pedoman hidup umat Islam. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.